terlelap, enak. Bahkan kalau misalkan kita tidak tidur dalam 24 jam, pasti ada rasa ngantuknya. Pengen tidur kan? Kuat nggak? Nggak tidur sehari. Mungkin sehari masih bisa. 2 hari, 3 hari, 4 hari selanjutnya KO. Ya. Maka kalau tapi setuju kan? Tidur itu nikmat. Iya. Setuju ya? Pagi. Siapa lagi sih? Ini pasti Kebiasaan saya. pasti jomblo ya, pasti jomblo ya. Iya. Saya curhatan aja. Maka bisa memang tadi. Aduh lupa. Nah itu tidur itu adalah Tidur nikmat. itu adalah nikmat. Kalaulah tidur itu adalah mati kecil itu nikmat, maka mati itu jauh lebih nikmat Bagi orang-orang yang beriman. Nah, artinya supaya bagaimana kita teman-teman jangan apa ya memandang mati itu begitu sangat sangat. Bahkan ada beberapa ulama-ulama di Yaman itu ketika membaca kitab dan memasuki bab tentang kematian dilangkahin saking takut. Bukan saking takutnya, ngapain mikirin itu? Pikir nikmat dan ampunan Allah. Kalau mikirin tentang kematian, wajar. Agak mau kerja, wajar pokoknya. Misalkan nih, ini Bang Ihwal nih, dikasih SMS sama malaikat maut. Wal, udah ada siap belum? Gue kasih waktu 24 jam ya. Nanti gue OTW. Nah, kira-kira selama 24 jam itu ngapain aja? Nah, kalau dia SMS Kira-kira masih biar nggak masih masuk bisa dihubungi. Ya. Ya pasti berbuat amal kalau misalnya kita sudah dikasih tempo waktu, misalnya kita orang yang misalnya sudah divonis misalnya kanker nih, misalnya nih dalam waktu 15 bulan dia akan meninggal, dia pasti akan fokus beribadah. Jangan kan 15 bulan, 24 jam fokus beribadah. Kira-kira Ihwal masih sempat mandi atau sama teman-temannya? Masih sempatkah main futsal? Masih sempatkah main HP chattingan, main Instagram, main TikTok, main apa segala macam? Itu masih alasannya. 24 jam ini betul-betul difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah. Seraya menunggu malaikat maut. Ya. Betul gitu. Andaikan dia SMS, andaikan mati itu kelihatan, nah ini bentar lagi nih. Nah, kita udah bikin udah set di grup undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 jam kemudian diharapkan kedatangannya para anak keluarga untuk datang ke pemakaman saya. Nah, maka teman-teman harus apa ya? Jangan terlalu banyak pikirin di dalam misalkan. Tapi kalau untuk menambah keimanan, kalau hanya kematianlah yang mampu merem kemaksiatan itu, maka ingat. Ya. Jadi memang ada hadis kan mengatakan paling baik itu ada orang paling pintar adalah paling sering ingat. Tapi kalau saya biarlah yang lain lah orang pintar. Saya yang nikmat Tuhan aja yang ingat. Ya kan? Jadi maka teman-teman saya harapkan bisa mengamalkan supaya bagaimana amalan apa yang bisa menghindarkan kita daripada siksa kubur. Nah, amalannya itu adalah di juz 29 surah Al-Mulk atau surah Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Tentang ini kok bisa menjadi amalan agar terhindar dari keburukan? Bukan yang lain. Nah, kenapa tentang Alladzi khalaqal maut? Allah menciptakan kematian dan hidup untuk diikuti dengan siapa yang meninggal. Ini nama surahnya apa Al-Mulk. Apa itu Al-Mulk? Kerajaan. Artinya apa? Ketika Anda mengamalkan surah ini penting menjadi akhir.
Jangan lupa, ente bisa jadi raja di kuburan kita. Kalau itu terjadi, apa namanya lagi? Bahkan melebihi daripada kita. Jangan Amalan yang paling bagus untuk menghindari siksa kubur itu surah Al-Mulk. kata tadi, Suaranya nggak jelas. gas amalan. Jadi amalkan tiap malam. Itu buat makan harusnya. Masya Allah sekali pembahasannya. Karena mungkin Ada pertanyaan saya dapat ini. Mungkin agak lucu juga pertanyaan dari itu katanya kalau misalnya kita mau tidak dikenali oleh malaikat munkar itu kita pakai kain kafan kasih. Gimana itu? ya itu. Ustaz, bagaimana menurut Ustaz? Kalau begitu saya pesan satu lah. Saya pesan satu yang jadi nggak ada istilah seperti itu. Kalau lah semua bekas kain kafan istilahnya ini, dan dia juga mau mendapatkan kain kafan dari mana yang bekas? Apakah dia mau menggali kuburan yang lain gitu terus ngambil kain kafannya? Kan nggak mungkin. Semuanya pasti baru. Makanya para alim ulama dulu ada ulama, saya lupa namanya. Beliau itu dia ambil kain kafan terus dijadikan sejadah. Kemudian beliau berwasiat, nanti ketika saya mati kain kafan yang saya guna kain kafan ini. Maka kain kafan inilah nanti akan menjadi saksi nanti. Ya Allah, dia sering sujud di atas ya Allah, dia sering bersyukur, beristighfar, bertasbih dan lain sebagainya. Nah, teman-teman coba aja kain kafan terus di alas dengan ini Ka'bah. Nah, isinya di dalam kan kain kafan. Jadi kan itu adalah sejarah kita berapa. Kalau kita bikinlah ada dua biji, dua satu dicuci. Nah, ketika nanti kita mati, satu untuk istri kita misalkan, satu untuk kita. Nah, ada lagi ketika kita sudah meninggal ya, kita kan tidak bisa lagi berbuat amal. Tidak bisa lagi berbuat amal, pasti penyesalan. Nah, apakah ada amal yang bisa menolong kita ketika kita ada di dalam kubur itu semasa kita di dunia? Kan saya makanya kan ada tidak mati dunia dan kotoah amaluhu. Jadi situ kotoah amaluhu, terputuslah amalnya. Nya siapa? Yang meninggal itu. Bukan yang amalan yang hidup untuk yang meninggal. Nah, illa min halaki. Kecuali itu. Kan ada di situ sedekah jariah. Itu akan sampai. Maka teman-teman berinfaklah di semangat mati. Masuk di iklannya. Ya, ada semangat batu semangat apa? Ini semangat infak club, Plus gerakan infak kandung, gerakan infak nutrisi, ada juga sedekah air. sedekah air. Nah, maka teman-teman mungkin bersedekah. Jangan sampai. Makanya di dalam soal munafikin itu ada ayat yang mengatakan فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Ya Allah, kalau andai bisa nggak ditangguhkan ajal saya dulu? Sampai di situ dikatakan ajalin qarib. Nah, ada nama apa dalam bahasa Indonesia ada namanya sahabat qarib, sahabat karib. Itu diserap dari bahasa Arab. Nah, kalau bahasa kalau sahabat karib ini sampai dekat begini itu tahu semua kita kan. Yang dia sahabat saya. Sedikit-sedikit saya pasti cerita saya begini ya kan begitu kan. Nah, semua keburukan dan kebaikan kita sahabat kita yang tahu. Tapi sedikit aja. Nah, apa katanya? Kalau misalkan saya kasih kamu tangguhkan ajalmu, apa yang akan kau lakukan? فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Saya ingin bersedekah, ya, biar saya termasuk orang-orang yang saleh. Maka teman-teman, فَأَصَّدَّقَ, maka kenapa tidak dikatakan kenapa bukan puasa? Kenapa bukan saya mau sholat, saya mau haji? Kenapa sudah
Ini katakan kullu ma'rufin sunat. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ada di memang sedekah ini akan menolong kita ketika kita nanti sakaratul maut. Ditampakkannya sedekah kita. Makanya ada dulu kisah di zaman Nabi, kalau nggak salah namanya. Jadi ketika ini sahabat ini setiap sholat dia pasti berada di ujung posisi kanan, pojok kanan, pojok kanan. Bukan berarti dia mau di pojok-pojok, tak. Dia itu mau biar lebih khusyuk. Nah, suatu ketika dia ini subuh hari nggak muncul, nggak kelihatan. Nah disinilah Rasul bertanya setelah ini, mana si Fulan? Maka kata sahabat yang lain, nggak ada Rasulullah, belum makan. Sampai saking luar biasanya sahabat ini, Rasulullah menunggu atau menunda sholat waktu iqamat untuk menunggu orang ini. Begitu dapat lalu waktu udah enak, kalau misalkan kita tunggu terus ini nggak bakalan sholat nih kita. Akhirnya udah sholat. Begitu selesai sholat masih belum juga kelihatan. Maka Rasulullah berinisiatif kepada teman-teman, ayo kita datang ke tempatnya. Mungkin dia lagi sakit, sampai di sana ternyata perjalanan dari rumahnya ke masjid itu kurang lebihlah 3 jam perjalanan. Naik mobil saja 3 jam itu masih lama. 3 jam. Maka teman-teman begitu sampai di rumah, Assalamualaikum, istrinya masuk, mana si Fulan? Ya Rasulullah, ini telah meninggal dunia. Ternyata yang menyebabkan dia tidak datang ke masjid, kita baru sakit, terus udah nggak mau ke masjid, baru gerimis, baru keluar rumah, hujannya, ini aja. Oh begitu, udah meninggal dunia. Maka Rasul bertanya kembali kepada istri, adakah pesan yang disampaikan atau wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah? Istrinya menyampaikan, ya Rasulullah, tidak ada ya. Tapi ada kata-kata yang saya bingung ya Rasulullah, saya bingung dengan hal ini. Maka yang pertama, kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang pertama, ini kena pada sakaratul maut ini. Dia apa? Dia menyampaikan yang kedua, kenapa bukan yang baru? Kenapa bukan yang baru? Kenapa bukan yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya saja? Kenapa tidak semuanya saja? Maka Rasulullah ternyata ketika sakaratul maut ditampakkan perjalanan dia dari hidup minta kenapa tidak lebih jauh lagi? Kita Kalau lebih jauh lagi kayaknya kelewat maghrib. dari kudu berangkat zuhur berarti ya. Ya. Maka jadi makanya kenapa tidak lebih jauh lagi? Kalau dulu kan waktunya masih agak panjang. Beda sama sekarang. Tahu-tahu doa dan minta. Yang kedua, kenapa bukan yang baru? Jadi ternyata suatu ketika ada istilahnya jas lama lah, apa jas lama dan jas baru. Jas barunya di dalam. Ketika musim dingin dia pakai dua, double, jas baru dan jas lama. Jalan naik ke masjid. Di tengah perjalanan ketemu orang yang sudah hampir mati kedinginan. Dibukanya mantelnya atau jaketnya, kita sudah ramai. Mungkin tidak. Nyesel dia bersedekah. Kenapa bukan yang baru aja? Orang sudah mati. Menyalakan satu nyawa seakan-akan menyelamatkan sendiri. Yang ketiga,
Kenapa tidak semuanya saja? Kenapa tidak semuanya saja? Jadi ketika ini beliau lagi puasa nih, lagi puasa. Ketika lagi puasa, udah istilahnya azan maghrib kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di Mekah. maka di bagian utara itu. Maka pas mau berbuka puasa, datang seorang peminta-minta. Kalau kita ini mungkin jalan kita lagi puasa, dia baru mau lapar nih gua nih, ya. Nah, dia minta. Kalau kita mungkin ya, minta dibeli, oke lah, kita bagi dua dah ini roti, plus setengah dua setengah, makan malam. Ini sangat betul. Kenapa tidak semuanya aja aku kasih ya Allah? Nah, itulah yang semua amalan kita akan didapatkan. Kita tidak kasih makan itu pastor dapat menyesal kita akan sampai. Maka teman-teman itu baru yang bukan amal jariah itu bukan amal jariah. Ini bukan amal jariah. Yang amal jariah dikatakan amal jariah kalau orang dekat sini dekat air misalkan di semua itu kan sampai bertahun-tahun. Nah, makanya teman-teman yang punya uang orang kaya harus ibadah secara pintar. Bisnis tidak MLM syariah. Bisnis dengan Allah. Ya, jadi kita ini misalkan kalau kita sholat tahajud itu puasa terus, begitu kita masuk, udah selesai. Kota amal itu selesai. Tapi ketika kita bangun masjid, bangun pesantren, bangun ada itu akan di alam kubur. Ada ceritanya nggak tahu sahih atau tidaknya nih. Seorang preman. Tahu-tahunya begitu meninggal, dia masuk surga. Sebenarnya dapat nikmat kubur. Nikmat kubur dia dapatkan. Padahal preman. Kerjaannya tawuran, apa segala macam. Begitu ini, ya Allah, apa ya, ada amalan apa ini kan? Istilahnya amalan apa yang membuat saya ini mendapatkan nikmat dari perkataan. Maka teman-teman, begitu ditanya, satu ketika ternyata seorang preman ini, ternyata preman ini dia dulu pernah tawuran, dan batunya ini nempel ke masjid yang lagi dibikin, yang lagi dibangun. Dia tawuran nih kan saling lempar batu nih. Batunya ini salah satu batunya nyasar kepada dinding masjid yang lagi dibangun, yang lagi masih basah. Temboknya lagi basah, nempel di situ kan, otomatis nempel. Itu menjadi penolong dia di akhirat, di kuburan. Satu buah batu. Tapi orang pakai sholat terus di situ. Iya. Nah, itulah menjadi nikmat kuburan. Kalaulah satu batu saja kita sudah mendapatkan nikmat kubur, sudah mendapatkan ampunan dari Allah, sudah mendapatkan amal jariah. Bahkan itu pun nggak disengaja. Iya. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa sayangnya sama kita. Kita tidak sengaja pun dapat pahala. Rahmatnya Allah lebih luas daripada murkanya. Makanya tadi kan kita kufur nikmat kalau kita mikirin dosa kita terus, maksiat kita. Tidak, pikirkan ampunan Allah, pikirkan kasih sayang Allah, pikirkan nikmat-nikmat Allah. Banyak. Nah, saya juga sering mikirin, Ustaz. Kalau misalnya kita di alam kubur itu, bisakah kita mencium bau surga? Nah, misalnya kan bau surga itu ada katanya yang berapa ratus tahun, tercium. Nah, itu kan sudah ada yang riwayat yang mengatakan bahwa digambarkan itu ya. Digambarkan. Diperlihatkan. Bukan cuma diperlihatkan. Bahkan orang Islam makanya kayak misalkan apalagi Firaun. Firaun itu nih. Dijorokin sama dia. Dijorokin sama dia. Nah, ini istilahnya kan, istilah bahasa kita nih. Kau nanti di sini nih. Kita pun seperti itu. Amin kan, kalau misalkan kita jadi ahli surga, ditunjukkan ketika kita
kuburan nih, Iya. tempat nanti di sini nih. Nah, Masya Allah. Seperti itu. Jadi sudah ada ininya apa? Gambarannya sudah Gambarannya. tercium. Iya. Bahkan istilahnya Allah, kira-kira bahasa kita, Allah sudah DP berapa 0,0% Iya. di kuburan. Nih gue kasih kenikmatan. Lu kayak pengantin baru dah. Lu kayak misalkan lagi orang liburan kan di Bali, Iya. tempat suasananya enak nyaman. Nah, itu masih nggak ada apa-apanya dibandingkan nikmatnya kuburan. Maka teman-teman, kuburan ini adalah langkah awal. Ingat, langkah awal. Ketika kita lolos di sini, kita mendapatkan nikmat, kedepannya nikmat yang lebih besar lagi. Tapi sebaliknya juga, begitu kita dikubur, na'udzubillahi min syarri dzalik, kita diazab sama Allah, kedepannya itu makin mengerikan. Makin mengerikan. Ya, istilahnya ujian pertama aja lo kagak lolos, mau lanjut bagaimana ceritanya? Ya kan? Karena saya sering menonton juga ini, Ustaz, itu kan sering digambarkan bahwa siksa kubur, azab itu di Indosiar, bahkan saya sebut saja mereknya. Itu, gitu. Iya. Salah satu stasiun TV ya. Iya, stasiun TV. Iya. Itu disebut azab, makanya azab itu. Tidak pernah ada FTV yang mengatakan bahwa ada nikmat itu. Iya. Bagi mereka. Harusnya itu dibikin juga filmnya. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Ya harusnya nanti ini teman-teman, kalau misalkan ada yang ini silahkan di-share, sampaikan ke orang TV. Bikin juga nikmat kubur. Jangan azab-azab mulu sampai ada ularnya, sampai ada kompor gas juga di dalam. Astagfirullah. Iya. Macam-macam juga ini film ini. Saya pun apa manfaatnya? Makanya jangan sampai kita kufur nikmat. Kufur nikmat kita, ampunan Allah banyak, luas. Ya. Di salah satu tayangan TV juga saya pernah melihat itu bahwa ada seorang yang ini jasadnya itu tidak termakan oleh ini tanah di kuburnya. Itu katanya karena mereka dia menghafal Quran. Ya, memang betul seperti itu. Para alim ulama. Bahkan kemarin itu ada beberapa video, itu contohnya videonya mungkin Presiden Irak dulu, Saddam Hussein. Itu kan begitu, ini katanya masih malah darah masih ini. Sama dengan para kaum syuhada. Begitu digali, malah darahnya masih merah, betul-betul merah seperti orang baru mati. Ya, artinya Allah saking memuliakannya orang para penghafal Quran, orang para syuhada. Makanya kan orang berdoa, ihdinas siratal mustaqim ya Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Jadi memang ada kekhususan. Karena saking dia jaganya. Karena yang paling pertama di ini kan diserang adalah mata. Jadi yang paling pertama kali busuk itu adalah mata. Ini yang mata yang sering lihat maksiat, naudzubillah ini. Nah, maka teman-teman, cacing itu yang paling ini 1 kilo dari kubur ini, dari ini sudah kecium. Saking dahsyatnya cacing. Maka teman-teman yang sering mancing, hati-hati loh. Dia kan cacing diambilnya kan jadi mancing. Hati-hati. Kata cacing, pucuk. Nih orangnya nih yang sering kita. Nih kakek gua, lo makan dulu lo bikin ini ya. Hati-hati. Balas dendam dia. Allah Akbar. Kita udah berapa? Jam berapa sekarang? Sudah jam 9. Mungkin jam 9. Kita iklan dulu. Oh ya, kita iklan dulu, Ustaz. Nah, setelah pesan-pesan berikut ini, saya minta untuk peserta Zoom untuk menyiapkan pertanyaannya karena ada Q&A setelah ini. Dan silakan bertanya di grup, sudah ada grup, dan silakan mengajukan pertanyaan di situ. Kemudian kita iklan dulu. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Kita masih lanjut habis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih terus berjalan proses pembangunan Sekolah Tahfiz Generasi Madani yang berlokasi di Jalan Desa Mekarjaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten.
Di atas tanah seluas 1,5 hektar ini, insya Allah akan menjadi tempat yang melahirkan para penghafal Al-Quran. Jazakumullah khair kepada kawan bantu yang telah memberikan doa dan dukungan untuk pembangunan sekolah tahfiz generasi Madani. Masih terbuka peluang bagi kawan bantu yang ingin ikut memberikan dukungan berupa wakaf terbaik melalui semangatbantu.com. Semoga dukungan yang kawan bantu berikan menjadi amal jariah dan mendapatkan balasan berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat datang kembali yang masih setia bergabung di Semangat Infak.club. Kita masih akan melanjutkan materi kita. Dan saya ingatkan untuk memfollow Instagramnya Semangat Infak.club dan mensubscribe channel YouTube-nya semangatbantu.com. Dan di sana juga saya ajak teman-teman untuk berdonasi karena kita sekarang sedang ada pembangunan pesantren atau sekolah tahfizul Quran di Lebak, Banten. Kemudian saya persilakan kepada Ustadz untuk melanjutkan materinya. Masih ada sisa 15 menit lagi. Setelah itu kita tanya jawab. Silakan Ustadz. Oke, kita lanjut. Jadi Nabi Musa alaihissalam pernah melewati sebuah pemakaman. Di pemakaman di pagi hari. Begitu lewat, terdengar kuburan ini lagi disiksa nih. Produk. Tapi dilewatin aja. Malamnya lewat di situ ternyata sudah ada cahaya di dalam. Saya udah dapat ampunan dari Allah. Maka bertanya sama Allah, ya Allah, kok tadi ini saya tadi lewat di sini tadi pagi masih ditabok ini, masih dihantam. Kok saya pulang malam ini sudah dapat ampunan? Kenapa? Ada apa? Ternyata anak yang mendoakan kita itulah yang menjadi cahaya di alam kubur. Maka memang ini itulah tadi waladun soleh yad'ulah. Ini nih. Tapi ingat waladun soleh yad'ulah. Anak bukan anakmu. Artinya bukan doa anakmu yang soleh, bukan, tapi doa anak yang soleh. Ustaz, saya kan nggak punya anak, Ustaz. Bahkan ada yang istilahnya, mohon maaf, ada yang belum nikah, ya. Jangan ke saya juga, Ustaz. Oh gitu. ya kan? Yeah. Ada yang belum nikah, terus out langsung gitu kan? Iya. Mati. Nah, ada yang sudah nikah, nggak dikaruniai anak. Iya. Maka disitulah luar biasanya doa anak yang soleh. Siapa saja yang penting dia soleh, mendoakan kamu sampai. Iya. Maka teman-teman yang bertakziah, kadang kan kalau kita ini ada 3 hari, 7 harian atau 3 hari atau bahkan 1 sampai 7 hari tiap malam. Nah, semua makanan yang tersedia, minuman yang tersedia, kue, cucur, apa segala macam itu semua dihadiahkan untuk yang meninggal. Sampai ya. Kadang ada juga yang iseng itu, Bang, ketika dia lagi tahlilan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu panitianya bawa keluar cuman kue-kue yang di bawah standar. Bismillahirrahmanirrahim. Lemas dia. Aduh, ya Allah. Pengalaman kayaknya, Ustaz. Wah, astagfirullah. Kok tahu? Jadi, teman-teman, persiapkan bekal kita dari sekarang. Sebentar lagi Ramadan. Sebentar lagi ada namanya mudik. Iya. Mudik sama dengan pulang kampung ya? Iya. Sama. Ya, saya kira mudik sama pulang kampung beda katanya. Ya. Jadi kalau misalkan mudik, ada yang tidak mau mudik. Begitu kita tanya, ente kenapa nggak mudik? Ustaz, nggak ada bekal, nggak ada uang saya. Ya. Iya. Malu saya. Untuk oleh-oleh. Malu saya. Iya. Saya tinggal di Jakarta, pulang di kampung, lo bawa apa?
Kalau pakaian kotor kan. Malu. Nah, tapi ada juga yang saking gembiranya, pakainya motor bebek, tapi yang dibawa gajah. Oh iya betul. Artinya, sampai dikasih apa segala macam, bahkan disambung ke belakang anak. Mau pulang kampung, gembira dia mau ketemu sama keluarganya. Iya. Bekal banyak aku bawa ini, seneng dia, pede dia, ya nggak? Pede. Itu ibaratkan, malu nggak kita sama Allah kalau kita nggak punya bekal. Kalaulah kita mau pulang kampung, itu masih di dunia loh. Iya. Sudah begitu banyak bekal yang kita harus siapkan. Jangan pulang kampung, pindah rumah, kudu sewa mobil, sudah ada orang teman-teman yang bantu kita angkat sana sini. Ini kan di sini tidak ada ini karena ada satu orang aja yang angkat. Banyak. Ini nggak mungkin. Butuh tenaga, itu bekal itu. Maka ketika kita ke dunia, berpindah ke akhirat, bekal dunia ini kita nggak bisa bawa. Kalaulah ketemu sama Allah ini sudah ada banyak amalan kita, pede kita bertemu sama Allah. Bahkan ketika Nabi Ibrahim, malaikat maut datang kepada menemui Nabi Ibrahim, apa katanya? Sekarang lo datang mau ngapain lo? Lo mau silaturahim aja apa mau mencabut nyawa saya? Apa kata malaikat maut? Iya, ana datang mau mencabut nyawa ente katanya. Sampaikan sama Tuhan, sampaikan sama kekasihku. Adakah kekasih yang rela mencabut nyawa kekasihnya? Adakah kekasih yang rela menyakiti kekasihnya? Katanya saya ini kekasih Allah, Khalilullah, dikenalnya Nabi Ibrahim. Kenapa dia mau mencabut nyawa saya? Berarti tega banget sih Allah. Bahasa kita kan. Malaikat kan jadi pusing istilahnya. Aduh, cemana nih? Bosi malakama. Pulanglah menghadap kepada Allah. Ya Allah, dapat pesan dari Nabi Ibrahim. Padahal Allah tahu, karena Allah Maha tahu. Maka ditanya, gimana? Iya, katanya masa? Katanya antum, masa antum ya? Allah kan kekasihnya. Kok mau mencabut nyawa kekasihnya? Maka apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Sampaikan kepada kekasihku, sampaikan kepada Habibi, kepada Khalilullah. Adakah kekasih yang tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Indah sekali. Jadi kematian itu adalah puncak pertemuan kita dengan puncak. Allah. Ente mau ketemu sama Allah, kalau nggak mati, gimana syaratnya? Ya, maka harus melalui dengan kematian. Ya, maka itu karena mati adalah awal dari segalanya. Bagaimana kamu selanjutnya? Ya, itu kamu di sini. Nah, maka kita persiapkan bekal. Malaikat mau sampaikan kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi, saya bisa sampaikan pesanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana? Apa katanya? Katanya, adakah kekasih yang tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Udah cabutlah sekarang. Masya Allah, indah sekali. Nah, saya ingin kembali ke yang tadi itu, Ustaz. Itu kan yang sahabat Nabi si Fulan yang selalu sholat di masjid pojok kanan. Ya. Dia sudah melakukan berbagai amal ibadah, tetapi dia masih menyesal. Karena dia kurang, misalnya terlalu kurang dekat, kurang jauh, gitu. Nah, apakah di alam kubur juga kita akan mendapatkan penyesalan itu? Kita mendapatkan penyesalan. Ente saya kasih bonus 500 juta. Walaupun kita bisa orang beriman. Iya. Masih menyesal. Iya. Misal, ente saya kasih 500 juta nih. Makasih. Nah, ya amin dong, makanya amin. Gimana sih? Deal. Adil. Ada minta bapak panitia nih. Ya kan? Nah, kasih 500 juta dengan syarat berlaku. Kau harus begini, ayo ya. Ada poin-poin yang ente nggak lakukan. Jadilah 200 juta misalkan. Aduh, menyesal saya. Padahal ente udah dapat nikmat. Ya kan? Itu kurang lebih begitu gambarannya. Aduh. Makanya kan ada ketika penghafal Quran itu, seakan itu kan hadisnya begitu. Engkau akan naik kepada
sesuai dengan bacaan kamu di dunia. Naiklah, maka kan aku dada, kamu di bawah. Yang di bawah itu kan, aduh, kenapa bukan saya naik Iya. kan begitu. Jadi nyesalnya nyesal positif, bukan menyesal naudzubillah. Ya, jadi ada istilahnya penyesalan konvensional, ada penyesalan syariah. Aduh, saya pengen di surga tingkat 7 ya Allah. Adanya kita surga tingkat 4 misalkan. Kalau seperti itu nikmatnya. Mungkin kita masuk di sesi tanya jawab ya. Ada beberapa orang ya? Belum ada. Ya, Gimana? kalau belum ada saya yang tanya saat ini. Sekali lagi dapat TV cantik. Dapat kulkas 2 pintu. Nah itu Ustaz, kan saya juga pernah mendengar di ceramahnya Gus Baha itu, kalau ada satu ayat saja di dalam kepala kita yang kita hafal itu, malaikat itu tidak bisa menyiksa. Bukan tidak bisa, tidak berani. Jadi semua orang akan masuk surga sesuai dengan bidangnya lah istilahnya. Ustaz, saya hafalnya Al-Fatihah. Ya udah, ente nanti masuk surga dengan Al-Fatihah yang engkau dawamkan. Ente bacanya kulhu. Ya ente masuk surga sesuai dengan kulhunya. Bukan kayak ada sahabat yang tiap sholat baca kulhu terus. Ya kan? Maka engkau akan masuk surga melalui kulhunya. Beda, tapi beda juga sama kita di sini. Dulu sahabat membaca itu karena luar biasa ketauhidannya kepada Allah. Karena cintanya kepada surah ini. Begitu disampaikan hadis ini di hadapan jamaah, kata jamaah, alhamdulillah ya Allah, ini hadis yang aku tunggu-tunggu, Ustaz. Karena amalannya itu terus setiap hari. Oke teman-teman. Sama tadi? Amalan. Nah, baca hadis kulhu ya dan nanti semua akan masuk sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau kita cuma hafal satu, misalnya kayak surat Tabarak tadi, ya satu ayat itu malaikat tidak akan berani untuk memukul dia. Orang ada Allah di dalam, kalamnya Allah di dalam. Ente berani begitu ada surat dari bupati, kau sobek di hadapan dia atau di hadapan ajudannya, berani tidak? Tidak. Nggak berani. Malaikat malah berani mau memukul orang penghafal Quran, orang yang ada satu ayat di dalamnya. Tentunya dengan syarat berlaku. Jangan sampai disalahgunakan juga. Diamalkan, dibaca, tadabburi dan semacamnya. Makanya nanti jangan sampai malah ayat ini yang menuntut kita di akhirat. Alhamdulillah. Karena? Ya, ente nggak amalkan saya. Ente baca juga belepotan. Artinya jadi harusnya dibaca kul, ente baca kul misalkan. Nah, itu kan jangan sampai itu yang menuntut kita nanti di akhirat. Alhamdulillah. Ya. Nah, sudah ada masuk pertanyaan? Apa belum? Kira ada pertanyaan yang masuk itu? Pertanyaan masuk? Belum ya? Belum ya, jadi kita lanjut terus. Saya aja yang bertanya nih karena kayaknya takut bertanya nih peserta Zoom di sini. Takut mati masalahnya. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika pernah mengeluarkan kata-kata seperti ini. Ini tiap hari kita mendengar si fulan mati. Tiap hari kita mendengar si fulan mati. Maka akan ada waktunya nanti si Umar bin Khattab mati. Sama, bukankah di musola-musola kita, di masjid-masjid kita, khususnya kepada teman-teman NU, Asu aja, ketika ada meninggal, pasti diumumkan. Diumumkan di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Haji Samsudin misalkan. Contoh aja. Kalau mohon maaf teman-teman yang ada di live Zoom, coba ada namanya Pak Samsudin, mohon maaf. Misalkan, karena akan ada juga yang mengumumkan nanti nama kita di situ yang disebutkan. Mungkin hari ini yang disebutkan adalah om kita, tante kita, tetangga kita, sanak keluarga. Nanti kita, mungkin sekarang kita mendatangi yasinan, tahlilan. Nanti kita juga yang ditahlilin. Kita juga yang akan diyasinin.
Piala bergilir ya. piala bergilir dan semuanya kena tanpa terkecuali. Nah, mau coba sedikit dan semua akan masuk di pintu itu. Sudah siapkah bekal kita untuk memasuki pintu itu? Iya. Nah itu bekal, kita bicara bekal ini Ustaz. Iya. Itu kan di dalam Al-Quran itu kan dikatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dengan sebaik-baik takwa. Itu makna takwa itu yang diartikan Al-Quran seperti apa Ustaz? Tentang takwa ini banyak, luas. Karena semua amalan ini, amalan puasa, amalan haji, amalan sholat, semuanya untuk murahnya kepada takwa. Ente ketika ente puasa, apa perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum Takwun. takwa juga. Orang puasa takwa. Yang kedua haji tadi, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ente berbekal haji, ente takwa. Semua muaranya kepada takwa. Maka teman-teman bisa termasuk sedekah. Nah, kan di surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ya, dan sampai wa iddat lil muttaqin. Siapakah yang muttaqin itu? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina wal afina. Ya. Itu takwa itu sangat luas memang. Dan semuanya bekal itulah yang paling takwa. Kita ini kita dakwah-dakwah bertakwa. Insyaallah mudah-mudahan jadi wasilah. Makanya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Saking luar biasa ya takwa ini ya wajib dia ketika Jumat. Ketika tidak dibacakan takwa tidak terhitung Jumat. Nanti sholat zuhur aja misalnya. Ya kan? Nah tadi itu di surah Al-Imran itu kan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang ataupun sempit. Bisa dijelaskan itu Ustaz? Nah, artinya orang yang lapang ketika bersedekah ya wajar lah, orang lagi lapang. Orang kaya. Ya, sedekah 1 miliar juga, infak 1 miliar. Ya, mampu. Sedangkan yang sempit ini yang lagi apa namanya kalau lagi bokeh. Kalau kita bahasa selayarnya itu apa bahasa selayar? Dia syarah ya bukan ya? Ini saya satu kampung sama host kita yang nah ini bukan ini ya. Jadi ternyata ya ketika orang miskin yang bersedekah, dia butuh tapi dia bersedekah. Itulah puncak ketakwaan itu. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini teman-teman diamalkan ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya amalan. Ini luar biasa amalannya. Paling tidak ente pernah mengamalkan 1 kali dalam seumur hidup. Amalkan ini. Ya. Jadi alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Jadi pertama, alladzina yunfikuna amwalahum, dia menginfakkan hartanya bil-laili wan-nahar. Ketika malam dan siang hari. Sirran wa alaniyah. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini kalau punya rezeki, misalkan 100.000. 100.000 itu dibagi 4. Dibagi 4. Berarti 25.000, 25.000, 25.000. 25.000 pertama disedekahkan di waktu malam. Yang kedua, disedekahkan 25.000 itu di waktu nahar. Di siang hari. 25.000 selanjutnya yang ketiga itu disedekahkan ketika sembunyi-sembunyi. Ketika yang keempat itu adalah terang-terangan. Ini amalannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Membagi 4 hartanya ini untuk bersedekah 4 hal. Jadi ketika nanti malaikat bertanya, sudahkah engkau bersedekah di malam hari? Sudah ya malaikat. Siang? Sudah juga dong. Ketika engkau lapang? Sudah bro. Sempit? Apalagi misalkan. 4 ini. Nah teman-teman amalkan 4 itu. Itu investasi untuk akhirat. Investasi untuk akhirat. Jadi kita kawinkan dengan perintah tentang sedekah subuh. Ada juga sedekah subuh. Sedekah subuh. Makanya kan malaikat yang bertugas itu 2. Setiap subuh tugasnya itu aja.
Malaikat pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan dia rezeki orang berinfak, pokoknya lipat gandakan apa segala macam. Kalaulah malaikat yang berdoa, kira-kira sudah pasti dijawab apa belum? Apa enggak? Dijabah. Kalau kita mungkin masih dipending tuh, Iya. ya kan? Atau malah tertolak. Iya. Alhamdulillah kan? Tapi kalau malaikat yang berdoa, Ya, orang sudah dalam. pasti orang dalam ini lancar urusan ini. Iya. Ya, malaikat yang kedua berdoa kepada Allah. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang yang menahan hartanya, ya Allah, sempitkan rezekinya. Didoakan malaikat. Didoakan sama malaikat. Saking dahsyatnya, makanya tuh kemarin viral videonya Syekh Ali Jabir tentang sedekah subuh itu. Iya. Bahkan beliau pernah ngerem mendadak. Istilahnya kan lagi mau ke masjid, ngerem mendadak karena lihat orang kasih sedekah. Maka itu insya Allah sedekah itu akan membawa kita kepada ketakwaan. Iya. Nah selanjutnya itu wal kaziminal ghaiz itu. Wal kadhibina itu adalah menahan amarah kan. Wal kadhiminal ghaiz wal afina 'anil nas. Sudah menahan amarah dan memaafkan. Kenapa disambung ayatnya itu? Karena ada yang dia tahan amarahnya. Ini kalau aku pukul nih selesai nih. Pingsan dia. Iya. Tapi nggak aku pukul. Tapi belum tentu dimaafkan. Makanya dirangkaikan itu. Ente nggak bisa pisahkan. Walafin, ente harus maafkan dia. Biar ente menjadi orang bertakwa. Ustaz, saya sudah maafin itu Ustaz. Alhamdulillah. Tapi kalau mau lewat depan rumahnya itu rasanya gudeg bang saya. Berarti dia belum maafin. Belum. Ibarat itu ember itu masih ada bolongnya. Iya. Nah, Ember bocor. bocor. Maka teman-teman, orang yang misalkan ini warna apa nih belakang ini? Saya nggak tahu kan. Misalkan warna ini, tembok ini. Begitu kita cabut ini pakunya, pasti ada bekasnya. Orang yang tutup itu, dia tutup, habis itu ditambal, habis itu dicat warna kuning misalkan atau warna merah. Orang nggak bakalan tahu kalau ini dulu warna putih. Saking ya itulah seperti itulah orang memaafkan. Jadi orang nggak tahu kalau kita sama si A, si B ini nggak ada masalah sama dia. Padahal dulu musuh besar misalkan. El Clasico misalkan ya. Ya. Tapi karena memaafkan wala afina 'anil nas, kayak nggak ada bekas sama sekali. Bahkan terlihat cantik. Ya kan? Maka emang kau cantik ya. Saya cantik maksud saya. Jadi ketika di ini warna merah kan dicat warna merah, bahkan indah. Kita nggak tahu kalau dulu itu ada bekas paku di situ. Kita disakiti, kasih dia sedekah, kirim bunga, kirim ini. Itulah sebaik-baik bekal ya yang. Itulah sebaik bekal itu adalah takwa. Untuk itu nanti menolong kita di akhirat nanti disiksa kubur itu di kuburan. Iya, Masya Allah ya. Nah sekarang kita masuk di sesi tanya jawab ya, sudah ada pertanyaan dari peserta. Ya. Ini siap-siap Ustaz. Oke. Jangan sulit-sulit ya. Minum dulu Ustaz. Ya. Minum dulu. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada dari Jampang. Namanya Lina Jampang itu atau dari mana? Jampang. Jampang itu kayaknya di Jawa itu. Nah ini pertanyaannya Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika sudah meninggal tapi meninggalkan hutang? Nah dan ini belum ada wasiat apapun ke keluarga. Mohon jawabannya Ustaz. Silakan. Nampaknya berat nampaknya nih. Masalah hutang ini masalah sensitif. Masalah sensitif. Maka teman-teman sebelum Rasul meninggal dunia, Rasul berkhutbah di atas mimbar. Berkhutbah menyampaikan barang siapa yang dulu aku pernah hutang kepadanya, sampaikan sekarang. Iya. Barang siapa yang pernah aku lukai, maju di sini. Semuanya. Artinya, saya nggak mau meninggalkan hutang. Seorang Rasul. Iya. Ya, menyampaikan supaya apa? Hutang ini kudu dilunasi. Ente mau sorbannya sampai ke atas itu, kalau kau meninggalkan hutang, tunggu dulu brother. Itulah bisa menjadi orang yang rugi nanti. Oh ada yang rugi juga? Rugi kan gara-gara ya nanti ente punya ane punya hutang sama ente. Begitu ane meninggal,
ente nanti tuntut saya. Iya. Maka apa yang aku gak untuk bayar? Ya pahala saya. Kalau ada pahala. Kalau ada pahala, Hmm. emang saya nggak punya pahala. Iya. Iya, contoh kan. Nah. Nah, maka jangan sampai naudzubillah. Nah, kalau pahalanya sudah habis itu dosanya juga Dos- diambil, Ustaz. Dosanya orangnya itu tadi kan dikasih ke Yang mengutang. ya. Jadi ente akhirnya bersih dengan dosa. Saking dahsyatnya utang itu. Kalau dia nggak berwasiat, maka teman-teman pemirsa di para pendengar dimanapun berada, kudu menjadi orang yang bijak dan orang yang pemaaf. Teman-teman, misalkan punya kawan ataupun sahabat ataupun keluarga, sanak famili yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan hutang terhadap ente, maka ada baiknya, ya Allah, mudah-mudahan itu menjadi sedekah saya bagi dia. Iya. Ya. Makanya ketika pemakaman itu, setelah pemakaman itu para keluarga sudah berwasiat, meskipun dia nggak berwasiat, ini yang mayat, pasti sanak keluarga menyampaikan bagi teman-teman atau jamaah, mohon maafkan segala salah dan hilaf semasa hidup apa segala macam. Yang punya utang piutang silakan hubungi keluarga, kan begitu. Iya. Hubungi dengan bukti yang tertera. Ente kudu ada buktinya. Datang tiba-tiba, mana ini? Mana buktinya? Iya. Ya kan? Maka teman-teman harus ketika utang piutang juga harus ditulis biar jelas. Tanggalnya, jam berapa, kalau perlu apa segala macam. Waktu itu dia ngutang pakai peci apa, pakai baju apa segala macam. Detail. Itu kalau perlu. Nah, karena ini jadi pertanggungjawaban di akhirat. Karena kasihan sama mayatnya. Iya. Dia nggak bakalan masuk ke surga. Mau pahalanya bagaimana, mau bacaan Qur'annya bagaimana, tahajudnya bejibun, nggak bisa. Karena ini ada urusan sama manusia. Iya. Urusan semua sama Tuhan. Tuhan mungkin sudah memaafkan, sudah mengampuni. Manusia. Tunggu dulu, brother. Iya. Tadi udah mau OTW ke surga, ditahan. Lu ada yang nungguin lo sana. Dia lagi nongkrong nungguin ente katanya. Nah, mana? Lo ketika ini di dunia ada utang. Ketika ngutang, minta, sangat halus. Lagi ini udah 2 hari nggak makan, aku ada kebutuhan. Begitu ditagih, galaknya minta ampun. Galaknya minta ampun. Lebih galak dia daripada lebih galak dia daripada Tuan Takur. Iya, makanya ada debt collector. Iya. Kalah juga dia. Berantem dia. Nah, makanya hati-hati terhadap utang piutang. Nah, solusinya adalah itu tadi. Kamu bagi yang piutang itu, jadilah seorang piutang yang bijak, memaafkan. Dan sedekah, dalam Al-Quran kan disuruh sedekahkan. Oh, bisa disedekahkan. Bisa sedekahkan. Ya Allah, aku sedekah. Misalnya akadnya ini kan utang. Begitu meninggal dunia, ente menjadi sedekah. Aja deh, buat ente aja deh. Kalau masih hidup. Kalaupun sudah meninggal, ya udah. Pasrah, ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Sudah saya ikhlaskan, ya Allah. Mudah-mudahan itu jadi pahala saya nanti di akhirat. Nah, seperti itu. Nah, demikian jawaban dari Ustaz Syawal. Mudah-mudahan terjawab ya, teman-teman. Allah a'lam. Ya. Nah, yang punya utang ya segera dibayar. Nah, kalau tidak punya utang jangan utang. Itu Betul. solusinya sebenarnya. Karena masalah utang itu agak-agak sensitif sebenarnya. Sensitif. Karena uang ini adalah iblis ini. Uang ini adalah iblis. Nggak mengenal kiai, nggak mengenal ulama. Hati-hati. Itu saya nggak punya uang. Bagus sekali itu. Ada juga untungnya ternyata. Ada untungnya. Maka karena uang ini, utang ini adalah sebagai pemutus silaturahim paling tajam. Iya. Utang ini, catat ini. Utang adalah pemutus silaturahim paling tajam. Maka teman-teman, ketika ada yang mau utang sama ente, bro, dia utang 1 juta dong. Berat hati ini. Ya dah, bro, mohon maaf ini, gue juga lagi banyak kebutuhan nih. Ini ada sedikit hadiah buat ente. Kasihlah 200.000, 300.000 atau 500.000. Udah, ini buat antum dah. Ini bukan utang. Ini hadiah. Bukan aneh sedekah ini. Bukan, ini buat hadiah deh. Pertemanan sebagai pertemanan kita. Udah. Ente nggak bakalan mikirin yang 500.000 tadi. Iya. Karena akadnya adalah hadiah.
Iya. Tapi begitu ente bilang utang, lu mikirin, lu kejar terus. Iya. Nalpon, ya kan? Maka solusinya adalah kasih aja. Utangnya 1 juta, berarti ya udah, paling tidak kebutuhannya minimal sekali 100.000, 200.000 kasih sebagai hadiah. Nah, semoga terjawab ya. Nah, pertanyaan selanjutnya datang dari Dodit asal Malang. Pertanyaannya begini, Ustaz. Saya ini terus memikirkan urusan di dunia. Bagaimana caranya supaya kita terus mengingat kematian? Nah, dia ini sibuk dengan dunia, tapi mungkin melupakan akhirat. Atau bagaimana cara kita menyikapi? Atau kita menyeimbangkan? Menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Maka teman-teman perlu diketahui, ada namanya doa sapu jagat. Ya, doa sapu jagat. Iya. Sampaikan. Bagaimana? Rabbana atina fid dunya hasanah. Bahkan dikatakan di doa itu dunia dulu. Iya. Rabbana atina dunia. Karena kita hidup di dunia. Jangan akhirat dulu. Jangan akhirat mulu yang diminta. Iya. Wa fil akhirati hasanah. Artinya ente harus seimbang duniamu dan akhiratmu. Ibarat dua kaki ini harus seimbang. Kaki kanan, kaki kiri harus seimbang. Kalau panjang sedikit, pincang. Kalau akhirat terus dunianya lupa. Nggak bisa juga. Harus jalan semuanya. Biar seimbang jalannya. Iya. Tagi fima ataqallahu darul akhirah. Kejar memang akhirat, tapi jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya. Bagianmu ada di dunia. Makanya ada yang bilang dunia itu nggak bisa dibawa apa segala macam. Dunia itu nggak penting. Iya. Akhirat itu yang penting. Iya. Kata siapa? Justru dunia ini yang penting daripada akhirat. Karena kita beramal di sini. Dunia inilah yang kita beramal. Iya, betul. Ya kan? Jadi saya nggak setuju tuh istilahnya kurang setuju dengan itu. Dunia itu nggak penting katanya. Akhir justru dunia ini yang paling penting. Betul. Ente berada di sini, dunia ini artinya ini ada karena bekalmu di dunia, ente bisa mencapai kebahagiaan akhirat. Nah, jadi teman-teman harus seimbang. Maka solusinya adalah pertama lingkungan. Cari lingkungan atau kelompok komunitas yang hijrah misalkan. Maka ini teman tadi atas nama siapa yang di Malang? Dodit. Bang Dodit. Bang Ocit datang. Bang Dodit, carilah teman yang benar. Jangan cuma cari teman yang asik. Maka banyak yang mencari teman yang asik saja. Jadi kalau teman yang asik itu banyak, bro, ngopi yuk, bro, futsal yuk, bro, karaokean yuk, banyak teman itu asik nggak? Asik, apalagi kalau dibayarin. Gua traktir, berangkat dia. Nah, tapi kalau teman yang benar, bro, pengajian yuk bro, kita ikut sedekah ini infak gandum yuk, kita ikut semangatbantu.com yuk. Nah, teman yang benar ini yang susah. Maka ketika engkau mendapatkan teman seperti ini, gigit dia dengan gigi gerahmu, pegang dia dengan erat. Karena mencari teman yang benar payah, susah. Kalau mencari teman yang asik, bejibun. Teman asik banyak. Ya. Dan banyak juga, hati-hati juga teman yang minal jinnati wan nas gitu kan. Nah, wan nas ini, bro, kita karaokean apa segala macam. Enggak, haram. Saya mau pergi ngaji. Nah, saya mau datang ke masjid. Gua traktir, bro. Habis pengajian, bro. Berangkat karaoke. Allah. Seimbang dunia dan akhirat. Iya, bukannya ini nih. Salah tahu jadi itu kalau begitu. Ya, maka harus seimbang dunia akhiratnya. Bang Dodit harus cari teman. Iya. Jadi sebenarnya Bang Dodit ini bukannya dia itu lupa dengan akhirat, bukan. Hanya saja lingkungannya ini yang membuatnya lalai terhadap dunia. Maka cari lingkungan yang baik. Itu akan menyelamatkan. Bukankah nanti teman itu nanti akan menjadi syafaat juga? Mana dia ya Allah? Yang teman saya mengajak saya kepada majelis taklim. Mana dia yang mengajak saya baca Quran? Mana dia yang mana? Begitu. Nah, ini kita duduk di sini akan menjadi syafaat. Ya Allah,
Mana teman saya kemarin di Semangat Bantu yang menjadi host? Mana dia yang menjadi kameramen? Mana Kok dia? saya kesannya duluan ya itu? Oh enggak, contoh, Oh, iya. contoh. Oh, iya. Baper kali. Karena ucapan Ustadz itu doa jadi saya Astagfirullah. takut ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, iya, Cari iya. lingkungan yang apa dan cari teman. Iya, iya. Nah untuk Bang Dodit juga mungkin sering-sering ziarah agar selalu ingat kematiannya. Selalu kematian. Maka itulah gunanya. Kalau perlu datang ke rumah sakit tiap hari atau dalam sebulan atau dalam sepekan, jadwalkan 1 hari atau berapa menit ente datang ke rumah sakit. Lihat Allah, bersyukur. Tapi kita. kalau di masa COVID ini kayaknya jangan dulu. Jangan dulu. Iya. Bahaya juga kalau Bahaya. seperti itu. Artinya memang kita kudu sering, kalau ini apa ya? Biasa ambulans sekarang kan udah sering tuh warawiri. Jadi kita berangkat ke sini juga Ada ambulans. ada ambulans itu. Itu pengingat kematian. Pengingat kematian. Tapi pengingat kematian yang paling luar biasa, yang banyak orang lalai adalah panggilan sholat. Azan itu panggilan mati. Hayya 'alas salam. Lo Kayak pengen ngapain? duduk saya. Ente ngapain? Ente sibuk sama dunia. Sholat ente. Ente itu mau mati. Iya. Ya. Ente mau mati. Itu 5 kali kita diingatkan. Ente jangan sibuk dunia. Ente kudu sholat. Karena ente mau mati itu panggilan mati sebenarnya. Iya. Hayal pada kemenangan. Kemenangan hakiki kita ya surga itu. Nikmat kubur itulah yang akan menjadi. Kita jangan lalai sama panggilan kematian tadi. Ya, azan itu panggilan mati. Bukan cuma dibilang itu bukan. Itu alarm juga, itu alarm. Aduh, udah maghrib nih, alarm bunyi. Ya kan? Bentar lagi aneh mati. Ya. Maka jangan. Sedih kalau Iya. bicarakan kematian, Ustaz. Iya. Makanya kan, ya, karena kita akan kembali ke sana. Bakal apa yang kita saya. Nah, ini seandainya kita mau bawa secara serius, saya udah duluan nangis duluan. Ya, ya karena saya pun pernah mimpi mati. Pernah mimpi mati juga. Insyaallah, maka siapkanlah bekalnya dari sekarang. Ya. Salah satu bekal itu adalah teman juga, itu bekal itu ya. Maka, Ya demikian tadi jawaban dari Ustaz Syawal, semoga terjawab ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, mungkin yang terakhir kayaknya. Dari Darmiati, asal Goa, Sulsel. Nah ini sesama Sulawesi kita ini. Assalamualaikum Darmiati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Saya Setelah menjawab. kayak Cing Abdel. Saya mau bertanya. Setelah melewati pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, Ya. nah itu kan ada Q&A. Nah tadi itu. Kemana lagi misalnya kehidupan yang selanjutnya? Bagaimana lagi kehidupan alam kubur selanjutnya? Setelah kita Q&A sama ini mungkar dan nakir, itu bagaimana lagi keadaannya di sana? Jadi saya teringat sama sebuah cerita. Ada seorang raja. Ini udah sakit-sakitan raja ini. Dia artinya ini berwasiat. Ketika nanti saya mati, tolong 1-2 orang atau 1 orang aja minimal dari keluarga saya untuk menemani saya di kuburan. Iya. Ternyata anak, istri, cucu, nggak ada yang berani, nggak ada yang mau untuk menemani dia dalam kuburan. Siapa juga ente mau Menemani yang raja itu? orang tua misalkan siapa? Nggak berani kan? Teman sejati hanyalah amal. Nah, teman sejati hanyalah amal. Bila Semuanya bisa ini ya. Dari nyanyi. Ya. Nah, maka udah sampai mana dari raja ya? Ya raja yang tadi. Jadi akhirnya raja ini membuka sayembara. Hadiahnya 1/2 daripada hartaku. Semua akan aku kasih ketika dia bisa menemani saya di kuburan. Bukalah sayembara, singkat cerita, ada seorang tukang potong-potong kayu, tukang kapak lah istilahnya, yang siap menemani raja ini di dalam kuburan. Begitu meninggal rajanya, ditemanilah masuk ke dalam kuburan.
Begitu berlalu sanak famili 40 langkah makin jauh, datanglah malaikat mungkar nakir. Mengeluarkanlah pamungkasnya pertanyaannya Q&A. Tapi ternyata malaikat mungkar nakir bukan pergi ke raja ini. Malah dia pergi kepada yang tukang kapak. Dia yang ditanya, ente siapa? Saya si Fulan. Lo ngapain di sini? Begini. Nah, itu apa itu? Kapak ini. Itu kapak siapa? Punya saya. Nah, itu digunakan untuk apa? Itu dari mana hasil? Oh, selama dia 40 berapa hari itu cuman seputar kapak. Belum amalan-amalannya. Ya. Maka teman-teman itu baru seputar kapak. Jangan kira pertanyaan itu cuman cuman dibilang yang tadi itu man rabbuka. Bukan cuma itu. Berarti pertanyaannya itu bercabang-cabang ABC lagi. Ada pilihan-pilihannya. Maka nanti hasilnya ketika kita sudah lolos, udah leha-leha kita. Udah nggak ada lagi tanya jawab sampai menunggu Hari penghakiman. Hari penghisapan. Makanya orang yang mendapatkan nikmat kuburan karena ditunjukkan dia nanti nikmat surga, apa dia bilang? Ya Allah, segerakanlah ya Allah kiamat ya Allah, segerakanlah penghisapanmu ya Allah. Sedangkan yang ahli maksiat yang mendapatkan siksa kuburan, ya Allah jangan ya Allah, jangan ya Allah. Karena ditampakkan itu tadi siksa neraka. Ya kita udah leha-leha. Masya Allah. Jadi seperti itu. Dan hal-hal kita. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya mungkin demikian jawabannya Ustaz. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin silahkan untuk kesimpulan dari bahasan kita hari ini. Teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, sebagai kesimpulan, idza tashahhada ahadukum fas'al bi'arba' tadi silakan diamalkan. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang kedua adalah jangan lupa mengamalkan tabarakalladzii biyadihil mulk. Ya. Yang ketiga, jangan terlalu luput mengingat kematian. Jangan sampai kita melupakan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Kesimpulan nggak usah panjang-panjang. Oh ya, tadi sudah ya. Tadi. Ya, terima kasih Ustaz atas waktu dan ilmunya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, yang kita dengar dari Ustaz dapat menjadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya juga ucapkan kepada teman-teman yang sudah bergabung, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita masih diberi umur panjang dan bisa bertemu dengan ustadz-ustadz yang lainnya. Jangan lupa untuk teman-teman yang sudah bergabung, di follow akun Instagramnya semangatinfak.club dan di subscribe channel YouTube-nya semangatbantu.com. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.